Perkenalkan, nama saya Sislia Mandagustia dengan NPM 2241-1214. Saya akan melanjutkan materi kepemimpinan yang terakhir, yaitu seleksi dan wawancara karyawan. Materi seleksi dan wawancara karyawan mencakup berbagai aspek yang penting untuk dipertimbangkan agar proses seleksi dan wawancara dapat dilakukan secara efektif. Berikut ini beberapa materi yang biasanya dibahas dalam konteks ini. Yang pertama, analisis pekerjaan. Proses ini melibatkan identifikasi tugas-tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk suatu posisi. Analisis pekerjaan membantu dalam menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang nantinya akan digunakan dalam proses seleksi. Yang kedua, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan menguraikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Sementara spesifikasi pekerjaan mengidentifikasi kualifikasi, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, sumber daya rekrutmen. Materi ini membahas berbagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mendapatkan calon karyawan, seperti pengumuman di media sosial, situs web perusahaan, agen perekrutan, acara rekrutmen, dan jaringan profesional. Yang keempat, metode seleksi. Metode seleksi mencakup berbagai teknik dan alat evaluasi untuk mengevaluasi kandidat, seperti tes kepribadian, tes keterampilan, wawancara, penilaian referensi, dan penilaian kinerja sebelumnya. Yang kelima, wawancara karyawan. Materi ini membahas strategi dan teknik wawancara yang efektif, termasuk pertanyaan terstruktur, pertanyaan perilaku, studi kasus, serta cara mengukur keterampilan, pengetahuan, dan kecocokan budaya organisasi. Yang keenam, penilaian kandidat. Proses penilaian kandidat mencakup evaluasi berbagai faktor seperti kualifikasi, pengalaman kerja, keterampilan, kepribadian, potensi pengembangan, serta kecocokan dengan budaya dan nilai perusahaan. Yang ketujuh, keamanan dan kepatuhan hukum. Materi ini penting untuk memastikan bahwa proses seleksi dan wawancara dilakukan dengan mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan informasi kandidat. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Bagian ini membahas proses pengambilan keputusan dalam memiliki karyawan yang paling sesuai untuk posisi yang tersedia, berdasarkan analisis informasi yang diperoleh selama proses seleksi dan wawancara. Materi-materi ini penting untuk dipahami dan diterapkan dengan baik agar proses seleksi dan wawancara karyawan dapat berjalan efisien, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang terakhir, kepemimpinan. Terima kasih.